Shalom Sobat JCE, apa kabar? Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah. Kembali bersama saya di JCE Online Church. Dan kali ini ada berita yang luar biasa bahwa 14 hari ke depan kita ditambah ada PSBB transisi. Jadi new normal lagi yang baru, kita terus menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Tapi jangan khawatir bahwa Tuhan kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Amin. Dan hari ini persiapkan hati dan pikiranmu untuk kita memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan JCE Worship. Are you ready? Mari angkat suaramu, persiapkan dirimu untuk kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Tapi sebelumnya mari kita mau berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, buat Anda semua yang baru aja bergabung bersama kita, kami mau menyambut Anda ada di tempat ini. Yang baru bergabung di JCE Online Church, Anda diterima seperti di rumah. Oke, welcome. Kita nikmati beribadah bersama Tuhan. Amin. Ku dapat saksikan kuasa-Nya
trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but
Ya, kita sudah nyanyi bareng-bareng tadi memuji membesarkan Tuhan. Tentunya tidak berlebihan kalau saya minta Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian memberikan apresiasi untuk teman-teman dari JCA Worship ya. Mereka sudah mengajak kita nyanyi bersama-sama. Apa kabar? Ketemu lagi dan saya senang kalau hari ini kita bisa kembali di JCA Online Church dan saudara-saudara, nanti kita akan bersama-sama kembali akan mengulas firman Tuhan. Kali ini saya akan bicara dari Matius lagi ya. Kalau minggu lalu saya bicara atau 2 minggu lalu, karena minggu lalu adalah Pastor Yosef Setiawan. Saya bicara dari Matius 12, sekarang saya akan bicara dari Matius 13. Dan tema firman Tuhan pada kesempatan hari ini adalah seleksi benih baik, saudara-saudara. Nanti saya akan mengajak kita bersama-sama untuk membaca dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Saya senang kita bisa kumpul bareng-bareng di sini, ada Bapak Ibu semuanya. Meskipun saya tahu bahwa kita santai gitu ya, tetapi kita tetap menghormati firman Tuhan. Jadi kita mengambil waktu untuk meminta Roh Kudus bekerja untuk kita. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih kalau pada kesempatan hari ini kami boleh berkumpul kembali dan kami sengaja Tuhan meminta bahwa Roh Kudus sendiri yang akan membuka hati dan pikiran kami supaya apa yang akan kami bicarakan akan mengubah kehidupan kami Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang ingin Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi dimanapun teman-teman JCA, Bapak dan Ibu yang sekarang tengah berbakti bersama dengan kami melalui kebaktian online ini. Mari Tuhan, dari awal hingga akhir dari firman-Mu ini Tuhan, Engkau menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih, haleluya, amin. Nah Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, tadi saya katakan saya akan bicara mengenai seleksi benih baik. Ya karena memang itu judulnya. Kenapa saya ambil firman Tuhan itu dengan judul itu, saudara-saudara, karena kita akan bicara dari Matius 13 ayat 24 sampai 30, di mana perikopnya sendiri judulnya itu adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Mungkin saudara pernah dengar atau mungkin saudara belum pernah dengar, tidak ada masalah. Ya, kita mau baca bersama-sama. Saudara punya Bible, silahkan buka. Kalau tidak ada caption yang nanti kita bisa baca bersama-sama ya. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ini ayat yang ke-30, saudara-saudara. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, perumpamaan ini diutarakan oleh Yesus pada waktu dia lagi benar-benar sibuk dengan pelayanannya ya. Pada waktu khotbah yang lalu saya katakan bahwa Yesus ini pribadi yang bukan sekedar hanya bicara, memberikan perumpamaan, tetapi dia juga melakukan apa yang dia katakan kepada murid-muridnya. Karena saudara-saudara tahu pada waktu dia mengatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Lalu dia sendiri ikut pergi dan dia melakukan segala sesuatu, saudara-saudara. Dan pada saat ini juga tengah begitu sibuk, kalau saudara-saudara lihat di Matius 13, di awalnya waktu Yesus keluar itu langsung berbondong-bondong orang ikuti dia, saudara-saudara. Dan mereka mau mendengar apa yang dikatakannya, dan mungkin juga berharap-harap ada terjadi mujizat, begitu saudara-saudara. Tapi yang menarik, Yesus itu tidak mau mengatakan apa arti perumpamaan ini kepada mereka semua.
Ini mungkin akan sedikit membingungkan ya, karena kalau bicara mengenai satu perumpamaan dan tentunya berharap bahwa dengan perumpamaan ini akan terjadi sesuatu, tentunya harusnya mengerti dengan sangat begitu ya saudara-saudara. Tetapi tidak. Kenapa saudara-saudara? Saya ingin bacakan di dalam Matius 13 ya saudara-saudara, ayatnya yang ke-13 sampai 15. Ini menarik. Dia katakan seperti ini. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Jadi mereka ini orang banyak tadi ya saudara-saudara. Yesus mengatakan dengan perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi kalau saya mau katakan bahasa sekarangnya, percuma kita ngomong apa aja mereka nggak dengar, atau sebagian besar mereka, atau sebagian kecil, pokoknya ada yang tidak dengar. Begitu ya saudara-saudara. Lalu ayat 14, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Artinya hal ini terjadi bukan pada waktu masa Yesus itu saja. Bahkan 400 tahun sebelumnya, Yesaya sudah menubuatkan. Yang berbunyi seperti ini, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Ya, seperti yang lalu saya katakan, saya meniupkan seruling, engkau tidak menari. Saya kasih lagu-lagu atau kata-kata yang sedih, engkau tidak berkabung. Seperti anak-anak yang di pasar begitu ya saudara-saudara. Kenapa itu terjadi? Di ayat 15 dikatakan, sebab hati bangsa ini telah menebal. Jadi bicara mengenai hati nih saudara-saudara. Dan telinganya berat mendengar, seperti tertutup. Seperti orang mau ngomong apa aja udah nggak kedengeran lagi saudara-saudara. Dan matanya melekat tertutup, supaya jangan melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku akan menyembuhkan mereka. Nah, tetapi pada waktu murid-muridnya nanya, saudara-saudara, ya, tadi kan murid-muridnya tanya, kenapa sih kamu mesti ngomong sama mereka dengan perumpamaan? Yesus kasih alasan seperti ini, saudara. Tapi kalau murid-muridnya, saudara-saudara, sebenarnya Yesus mau menjawab. Kenapa? Karena murid-muridnya bertanya. Itu nomor satu. Yang kedua, jelaslah karena mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus itu memberikan impact, bukan impression. Impact kepada orang yang terdekat. Supaya apa? Supaya murid-muridnya ini akan memberikan impact lagi, saudara-saudara. Sehingga pada waktu murid-muridnya bertanya, apa itu maksudnya? Ya, maksud dari perumpamaan yang tadi kita baca di awal mengenai lalang dan gandum tadi ya saudara-saudara. Lalu dia akan menjawab. Nah, kalau saya dan saudara-saudara menjadi orang banyak yang ada di sana saudara-saudara, saya memilih untuk menjadi seperti murid-murid Yesus, yang dekat dengan Yesus, yang kenal pribadi Yesus. Kenapa saudara-saudara? Karena kita mau dengar, kita mau tahu apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus inginkan kita lakukan saudara-saudara. Benar nggak? Oleh karenanya mari kita perhatikan, kalau Yesus memberikan jawaban untuk perumpamaan itu saudara-saudara, saya kepingin tahu, karena mungkin saya bisa mengerti ya dengan kemampuan saya sendiri. Tetapi apakah maksud yang Yesus utamakan atau mau berikan kepada kita itu kita juga tahu. Murid-muridnya kepingin tahu saudara-saudara. Oleh karenanya mari saya ingin ajak saudara-saudara untuk melihat apa yang Yesus katakan, karena yang tadi saya katakan ada dua perumpamaan di dalam Matius yang Yesus menjawab kepada murid-muridnya. Yang pertama yang mengenai seorang penabur, yang kedua mengenai ini saudara-saudara. Nah ini menarik karena dia langsung menjawab. Nah dari jawabannya itu yang tertulis di dalam Matius 13 ayat 37 sampai ke 39. Saya menemukan sebenarnya kalau itu dipadatkan ada 7 kunci. Ngomong aja kunci ya, atau 7 butir lah. Saudara mau ngomong apa saja silahkan. Ada 7 kunci penting yang mereka harus perhatikan. Murid-muridnya harus perhatikan. Kalau saya menjadi murid-muridnya, maka saya ingin perhatikan saudara-saudara. Oleh karenanya pada kesempatan saat ini, saya ingin saudara-saudara bersama dengan saya untuk memperhatikan itu. Yang pertama, siapa yang menabur benih itu? Ya, siapa yang menabur benih baik itu? Di dalam hal ini gandum ya, itu adalah benih baik. Saudara perhatikan di dalam Matius 13 ayat 37 sampai 39, di ayat 37-nya Yesus langsung menjawab. Siapa yang menabur benih itu? Dikatakan ia menjawab katanya orang yang menabur benih baik itu adalah anak manusia. Siapa anak manusia saudara-saudara?
Ini adalah metafor ya saudara-saudara yang menunjuk kepada Yesus sendiri. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Kita bisa belajar. Tapi saya ingin tunjukkan kepada saudara-saudara, bahkan sejak perjanjian lama saudara-saudara. Di dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ya, bicara mengenai anak manusia. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ini menarik saudara. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Jadi saudara lagi bicara, kita lagi ngomong tentang anak manusia yang metafornya itu kita tahu itu adalah mengunjuk kepada Yesus. Tetapi di sini diceritakan atau dikatakan dia memiliki kekuasaan sebagai raja. Dan di ayat 14 ini luar biasa saudara. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemudian kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini anak manusia saudara-saudara. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai hal itu, orang yang menaburkan benih ini dikatakan anak manusia dan dia mengacu kepada Yesus saudara-saudara. Tentu kita akan merasa sukacita kalau kita menjadi anak-anak Yesus, kita menjadi murid-muridnya, kita menjadi orang-orang yang mengenal dia secara pribadi. Benar nggak saudara-saudara? Itu kunci yang pertama. Yang kedua, di mana Tuhan menanam atau Yesus menanam atau anak manusia itu menanam benih itu saudara-saudara. Ya, di ayat 38-nya dikatakan ladang ialah dunia. Artinya apa saudara-saudara? Artinya di tengah-tengah kita semua ini. Benar? Bukan ngomong masa depan, bukan kita ngomong kerajaan sorga, benar saudara-saudara. Tetapi tidak lagi bicara mengenai nanti saudara-saudara. Bicara mengenai sekarang, itu ladangnya itu dunia. Di mana saudara dan saya ada di situ saudara-saudara. Dan disitulah ditebarkan benih ini. Disitulah nanti akan ada tumbuh gandum saudara-saudara. Ya, saat ini artinya saudara-saudara dan saya harus memperhatikan apa yang kita pelajari, apa yang kita sedang gumuli, apa yang sedang kita sama-sama berkembang itu saudara-saudara, kita tidak menunggu nanti, menunggu saat ini. Nah, kita mesti perhatikan itu, karena ada benih yang baik, yang anak manusia sendiri yang akan menabur. Oke, mengartikan dari perumpamaan tadi saudara-saudara, dua kunci kita sudah lihat. Pertama anak manusia yang menebarkan benih itu, artinya Yesus sendiri atau Tuhan. Lalu yang kedua di mana? Di dunia. Ya, artinya saat tempat ini. Itu membawa pada kunci yang ketiga. Apakah kita termasuk benih yang baik apa tidak? Ya saudara-saudara. Karena kalau bicara mengenai benih yang baik, firman Tuhannya mengatakan, ya kelanjutannya mengatakan, benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Saudara, mari kita lihat dulu, mari kita rasakan dulu. Bukan bicara mengenai orang yang sembarangan loh, anak-anak kerajaan. Tetapi bukan berarti tanpa konsekuensi, saudara-saudara. Kalau saudara mau dikatakan, kamu jadi anak raja ya, saudara pasti akan bilang, oke, mau. Jangankan raja, kamu jadi anak presiden ya, kamu jadi anak menteri. Mungkin kita akan katakan, oke. Begitu ya, saudara-saudara. Ini dikatakan benih yang baik itu anak-anak kerajaan, saudara-saudara. Tadi kita menyitir kalau bicara mengenai Daniel, ya saudara-saudara, kerajaan memiliki kuasa, tidak akan musnah. Wah, kalau kita jadi anak rajanya, luar biasa saudara-saudara. Tanpa saudara harus memikirkan ada sesuatu konsekuensinya tentu di sana saudara-saudara. Tetapi ingatkan dulu, itu kunci yang ketiga. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Kalau gitu, benih yang jahat, benih yang tidak baik, siapa? Itu kunci yang keempat. Apakah kita termasuk, tadi kunci yang ketiga, apakah kita termasuk benih yang baik, oke? Kunci yang keempat, siapa anak-anak si jahat atau siapa anak-anak jahat itu? Kalau anak-anak jahat berarti anak-anak dari si jahat ya. Ya. Dikatakan di sini lanjutannya dan lalang anak-anak si jahat. Jadi kita sekarang sudah melihat gandum dari benih yang baik itu bukan dipersonifikasikan, langsung diartikan sebagai anak-anak kerajaan, anak-anak baik saudara-saudara, dan lalang itu anak-anak si jahat. Ya.
Di Galilea sana, saudara-saudara, ya, saya coba inget-inget nih waktu saya di sana, saudara-saudara. Tetapi katanya memang gandum dan lalang itu tampaknya sama. Saya sudah ada caption, saya sudah ada coba gambar yang saya akan naikkan nanti, saudara-saudara lihat ya. Bentuknya sama, saudara-saudara, hampir sama. Apalagi waktu mereka masih baru benih, baru muncul sedikit gitu ya, saudara-saudara. Itu sama begitu. Itu sebabnya pada waktu pengerja-pengerjanya bilang sama tuannya, kalau gitu kita cabut aja yuk. Dibilang jangan-jangan, nanti kecabut juga itu gandumnya begitu, saudara-saudara. Karena nampaknya sama. Artinya apa, saudara-saudara? Ladangnya di dunia, otomatis ada orang-orang baik, ada orang-orang tidak baik. Bener ya? Nampaknya bisa sama gitu, saudara-saudara. Kita belum tahu. Nah, itu gambarannya, saudara-saudara. Lalang dan gandum ada di dalam ladang yang sama, dan nampaknya sama sampai nanti mereka benar-benar sudah besar, lalu saudara akan bisa melihat perbedaannya. Gandum tentunya menjadi bahan makanan pokok pada waktu itu, sekarang juga seperti itu di bagian dunia yang tentunya menganggap gandum sebagai bahan makanan pokok. Tapi lalang apa gunanya, saudara-saudara? Ya, tajam, ada durinya, dan kalau kita kena kita juga bisa luka dan seterusnya, saudara-saudara. Tetapi catatannya, nampaknya hampir sama. Kalau saudara ngelihat kasat matanya sama, saudara-saudara. Tetapi mereka itu berbeda. Jahat dan baik. Buruk dan baik, saudara-saudara. Nah, kunci kelima, siapa yang paling bertanggung jawab dengan adanya anak-anak jahat itu? Tadi kan kita sudah lihat, anak-anak baik, anak manusia tadi. Memiliki kerajaan Allah, ya saudara-saudara. Lalu siapa yang paling bertanggung jawab terhadap anak-anak jahat itu, yang ada sama-sama di ladang itu, saudara-saudara? Di ayat 39, ya Matius 13 ayat 39, dikatakan seperti ini. Musuh yang menaruh benih lalang ialah iblis. Saudara-saudara, nggak pakai tedeng aling-aling, ya, nggak bicara lagi si jahat, nggak lagi bicara mengenai apa, langsung dikatakan iblis, setan. Dialah yang menaruh benih lalang itu, saudara-saudara. Saya mencoba mengingat-ingat apakah saya pernah ada di ladang gandum. Mungkin tidak pernah, tapi lewat mungkin pernah. Tapi saya pernah ada di kebun teh, saudara-saudara ya. Waktu saya SMP, saya ingat kita ada studi tour begitu, lalu kita ke kebun teh yang ada di puncak sana ya, saudara-saudara. Bukan cuma melihat kebun tehnya yang luar biasa, saudara-saudara, tapi kita datang ke pabriknya. Jadi punya PN namanya perkebunan begitu ya, saudara-saudara. Lalu kita datang di sana. Nah, teh itu kan juga ada proses kan. Dia pada waktu dari mulai biji, lalu disemaikan, lalu jadi kayak kecambah, lalu ditanam gitu ya, saudara-saudara. Itu proses semua. Tetapi pada waktu dia masuk ke dalam pabrik ya, saudara-saudara, sebelum dia mau diolah sebagai teh yang akan kita minum, itu di mix dan segala macam. Ada satu mixer yang besar, ada alat yang besar gitu, saudara-saudara. Waktu itu kita anak-anak SMP, kita datang ke sana, saudara-saudara. Nah, karena waktu itu kita perginya ke kebun teh, kita boleh pakai sendal jepit, dan saya ingat banget saya pakai sendal jepit. Kenapa, saudara-saudara? Karena pada waktu melihat drum yang besar itu, mixer yang mix teh itu, tiba-tiba tanpa saya sengaja bercanda-bercanda, saya punya sendal jepit kecemplung ke situ, saudara-saudara. Waduh, saya takut karena kan masih SMP, yang kelas-kelas 1 atau SMP apa SD gitu. Takut kenapa? Karena tadi sudah dibicarakan itu prosesnya begitu panjang. Teh itu, saudara-saudara, sudah sampai di pabrik, sudah mau diolah, tiba-tiba ada satu sendal jepit masuk. Saya kepikiran bagaimana nanti orang kalau minum, ya kan, saudara-saudara. Ada sesuatu yang tidak baik, yang tadinya harusnya baik, tidak baik, dan seterusnya. Nah, inilah, saudara-saudara, gambaran bahwa di ladang itu, meskipun ya kan berada di dalam ladang yang sama, ada proses yang panjang. Dan di dalam proses yang panjang itu, saudara-saudara, si tuannya mengatakan, diamkan dulu, jangan sekarang dicabut, nanti ada waktu. Oke, ada waktunya proses, tapi namanya proses. Bener nggak? Saya yakin kadang-kadang saudara dan saya nggak sabar. Wah, maunya jadinya hasil aja, bener? Maunya jadinya result saja, saudara-saudara. Tetapi kadang-kadang kita harus lewat sesuatu proses. Lalu kita tanya, kunci yang keenam,
Kita tanya, berapa lama kita harus menunggu? Ya, firman Tuhan mengatakan, waktu menuai ialah akhir zaman. Nah, ini saudara-saudara, kita nggak ada yang tahu kapan akhir zaman itu. Dengan kata lain, memang ada waktu yang panjang. Dengan kata lain, memang ada proses, saudara-saudara. Dengan kata lain, ya kita mesti sabar. Ya, kalau kita bagian dari proses itu, kita masih sabar. Tetapi dikatakan bukan saat itu. Ya, si pemilik ladang itu bilang, no, jangan sekarang, nanti kecabut semua. Tunggu, nanti ada waktunya. Dan ternyata pada waktu di ayat ini, pada waktu Yesus menerangkan, Yesus mengatakan, waktu menuai ialah akhir zaman. Pertanyaannya, kita tahu tadi siapa yang menabur, siapa yang melakukan benihnya, yang baik adalah anak Allah, anak manusia, yang itu adalah Tuhan Yesus, yang jahat adalah iblis ya saudara-saudara. Lalu kita melihat tadi ada proses, waktunya kapan, nanti pada waktu akhir zaman menuainya, siapa yang menuai saudara-saudara? Itu yang ketujuh, kunci yang ketujuh saudara-saudara. Kunci yang ketujuh mengatakan yang menuai itu adalah malaikat. Yang menuai itu adalah malaikat. Lalu kalau saudara berpikir, apa namanya kaitannya firman Tuhan ini untuk saudara dan saya? Mungkin saya ingin katakan seperti ini, saudara. Benih kerajaan sorga dan benih baik. Ya, itu yang kita harus pikirkan. Kenapa? Karena ternyata untuk melihat benih itu, untuk melihat perbedaan gandum dan lalang itu tidak sekejap mata atau dengan kasat mata, saudara-saudara. Penampilan luar bisa menipu. Hanya Yesus yang benar-benar dapat menilai antara gandum dan lalang di dunia ini. Hanya Yesus yang benar-benar mengetahui bagaimana kita telah berusaha atau bagaimana kita telah sama-sama mengikuti proses ini, saudara-saudara. Kadang-kadang kalau kita cuma mau melihat, oh si A ini seperti ini, oh si B ini seperti ini, jangan buru-buru menjadi hakim. Itu adalah poin yang berikutnya, saudara-saudara. Penampilan luar itu kadang-kadang tidak bisa kita samakan dengan proses yang di dalam, di mana Tuhan sedang bekerja, di mana di ladang itu ada sesuatu yang luar biasa, di mana memang benih itu benih yang berbeda, yang satu Allah yang memberikan, yang satu iblis yang memberikan, dua-dua nampaknya sama, pada waktunya nanti akan ketahuan, saudara-saudara. Ya. Bahkan di gereja, kalau saya mau ngomong ekstrimnya, saudara-saudara, gereja itu tempat orang semua menjadi orang yang melakukan proses ke dalam sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Benar ya? Saudara ingin kita semua menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, mengerti, dan pada akhirnya karena kita tahu kita sudah mendapat keselamatan kekal, saudara-saudara, kita akan berada pada waktu nanti masa penuaian nanti ada di sana, saudara-saudara. Tetapi proses itu, bahkan di gereja ada orang-orang munafik, ada. Di gereja ada orang-orang pembohong, ada, saudara-saudara. Di gereja ada orang-orang yang saudara mau katakan apa? Ada di gereja. Karena itu masih ladang, saudara-saudara. Masih di dunia ini, saudara-saudara. Benar? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 19-20, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Dan ini menarik, saudara-saudara. Saya begitu melihat firman Tuhan ini, langsung saya merasa, aduh Tuhan luar biasa sekali. Proses yang kau lakukan ini luar biasa sekali. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara lihat, lalang, gandum. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata, artinya ada proses, nantinya akan ketahuan bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itu sebabnya Yesus mengatakan, saya bicaranya dengan perumpamaan kepada mereka. Mereka mendengar tapi mereka tidak mendengar. Mereka melihat tapi mereka tidak melihat. Seperti kupingnya tertutup, ternyata hatinya juga tertutup, saudara-saudara. Saya terusin dulu. Ya. Ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yesus. Tetapi kamu telah memperoleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Oke,
Saudara ingin mengatakan seperti ini, oke, Pastor Indra, apa artinya? Tunggu dulu, saudara-saudara. Saya kasih dulu di dalam 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Ya, ini ada korelasinya dan saudara akan merasakan itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Ingat, ladangnya di dunia, saudara-saudara ya. Udah kenal Yesus, sudah dilepaskan itu. Firman Tuhan terusannya gini, tetapi terlibat di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa. Ini luar biasa saudara-saudara. Yang berkata seperti ini, anjing kembali kepada muntahnya. Dan babi yang mandi kembali kepada kubangannya. Apa artinya? Kita kembali kepada hal-hal yang kotor yang lalu. Kita kembali kepada masa-masa yang gelap yang lalu. Kita kembali kepada muntah seperti anjing, saudara-saudara. Daripada begitu nggak usah aja kira-kira seperti itu kasarnya. Meskipun kemurahan itu selalu tidak ada masanya. Selalu Tuhan itu adalah kemurahan. Tetapi memang kitanya aja. Melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Kita tidak tahu kira-kira seperti itu. Nah, untuk saudara dan saya yang telah mengetahui hal ini, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan tadi, karena ada proses yang kita harus hati-hati. Kita berada di dalam dua kategori yang saya katakan, judgmentalism, penghakiman, dan judgment, atau judge-nya aja deh. Judgment lah gitu ya, hakimnya gitu saudara-saudara. Hati-hati. Kadang-kadang kita buru-buru menghakimi orang. Benar ya saudara-saudara? Lebih gampang kita tunjuk hidung orang daripada tunjuk hidung kita, benar? Padahal di sini ladangnya adalah dunia. Artinya, saudara akan katakan begini, Tuhan kalau engkau Tuhan, kenapa ada orang jahat? Tuhan kalau engkau Tuhan, kenapa saya masih mendapat percobaan seperti ini? Tuhan kalau engkau Tuhan, kenapa masih ada orang yang menista saya, nyinyirin saya, menipu saya, bahkan saudara-saudara memperkosa saya. Wah, dunia ini luar biasa. Saudara menanyakan hal itu, saudara-saudara, benar? Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengatakan ladangnya sama. Ada yang baik, ada yang buruk. Benar ya saudara-saudara, ada gandum, ada lalang. Kita tidak bisa menghindari hal itu. Dan tuannya, anak manusia, Yesus mengatakan tunggu dulu, jangan buru-buru dicabut. Kasih kesempatan karena anugerah itu terus senantiasa ada. Kasih kesempatan. Karena waktunya nanti, judgment-nya nanti, waktu penghakimannya nanti, pada waktu akhir zaman, saudara-saudara. Jadi, kalau saudara dan saya yang berada di dalam proses itu, setelah kita tahu kita mau menjadi yang mana, yang baik, yang buruk, dan seterusnya, saudara-saudara, kita juga ada kesempatan untuk menilai. Setelah kita mau menjadi buruk dan baik, itu free will, ya kan saudara-saudara? Lalu kita juga memiliki kesempatan untuk melihat di sekeliling kita, dan tidak buru-buru melakukan judgment. Atau kita jadi judgmental gitu. Kenapa saudara-saudara? Karena kunci yang tadi mengatakan siapa yang menuai? Malaikat. Siapa yang memiliki hal itu semua? Tentu saja Allah Bapa di sorga, Yesus Kristus, Roh Kudus. Dan itu bukan masalah kita saudara-saudara. Kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Benar saudara-saudara? Kita berada di dalam ladang yang sama. Luar biasa sekali saudara. Terakhir, saya akan tutup dengan satu awasan. Apa tuh namanya? Stopper lah ya kita bilang begitu. Satu awasan untuk saudara dan saya. Bukan saja untuk saudara, tetapi untuk saya juga. Masih dari dari Matius 13 ini saudara-saudara. Saya akan ajak saudara ke Matius 13 ayat 40 sampai 43. Ya. Yesus menggunakan istilah lalang. Ya. Dan setelah itu apa yang akan terjadi pada lalang itu? Ya kan tadi saudara-saudara,
Kita sudah lihat gandum dan lalang, dua-duanya ada di dalam ladang, dan ladangnya itu adalah dunia ini, saudara-saudara. Apa yang terjadi nanti, saudara-saudara? Matius 13 ayat 40-43. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin, saudara-saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih. Sekali lagi kami melihat Tuhan, bahwa Engkau melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus melayani kami di dalam ladang yang penuh dengan ketidakpastian. Lalang ada di sana, gandum ada di sana. Tetapi firman-Mu sekali lagi menunjukkan bahwa proses ini bukan sesuatu proses yang sia-sia. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau kami boleh mengenal Engkau. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada saat ini kami berada dalam proses itu, meskipun kadang-kadang seperti ada sesuatu yang di luar sana yang gelap, tetapi kami yakin karena ada iman, kami yakin karena Roh Kudus memimpin kami. Oleh karenanya sesuatu yang belum pernah kami katakan, Engkau akan memberikan. Sesuatu yang belum pernah kami ucapkan, Engkau yang akan mengatakan. Bahkan doa-doa kami Tuhan, Engkau sendiri yang akan memiliki kuasa untuk mengatakan kepada Allah Bapa, inilah anak-anakku, Engkau telah melakukan yang terbaik. Dan kami menanti-nantikan hal itu, saudara. Dan kami menanti-nantikan hal itu ya Tuhan. Dan kami meminta selama kami ada di sini, proses ini, Roh Kudus menjaga hati dan pikiran kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Oke, gimana firman Tuhannya tadi Bapak Ibu? Sungguh memberkati kan? Dan pastikan bahwa firman Tuhan yang tadi baru saja kita dengar dan kita lihat, ini juga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah itu akan menjadi benih yang hidup di dalam diri kita, dan itu akan membuahkan iman, kekuatan yang baru buat kita, amin. Dan biarlah kita terus berdoa buat Pastor Indra dan keluarga, biar Tuhan memberkati dengan hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Hikmat Tuhan terus mengalir, pengurapan Tuhan terus mengalir, amin. Dan ini waktunya kita akan memberi dengan sukacita, amin. Ya Bapak Ibu perlu ketahui bahwa donasi atau bantuan yang Anda berikan telah memberkati hamba Tuhan yang ada di Kalimantan dan juga yang di Ambon. Bahkan juga keluarga-keluarga JCE diberkati lewat bantuan sembako dan juga bantuan secara moral gitu ya, lewat konsultasi, lewat kunjungan, dan juga ada KOR. Jadi kami mengundang Anda juga ada KOR setiap hari Rabu jam 8 malam gabung di Zoom meeting kita. Nanti Anda bisa hubungi nomor yang ada yang tertera. Dan biarlah firman Tuhan hari ini sudah memberkati kita, dan juga lewat persembahan yang Anda berikan ini akan memberkati, memperluas JCE Ministry untuk pelayanan-pelayanan yang lainnya. Dan juga
Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui rekening bank yang ada 2 rekening bank, ataupun sekarang menggunakan QRIS. Anda tinggal scan aja barcode-nya dan Anda bisa memberikan persembahan, janji iman, perpuluhan maupun pelayanan misi Anda lewat dompet virtual melalui GoPay, OVO, dan yang lain-lainnya. Oke, mari kita mau berdoa buat persembahan. Bapak Surgawi, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman Tuhan, terima kasih buat tim JCA Worship yang telah begitu luar biasa. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk selaras dengan firman-Mu. Dan ini waktunya kami ingin memberi Tuhan, kami ingin memberi dengan sukacita. Biarlah setiap pemberian kami ini akan memberkati setiap orang dan memperluas kerajaan-Mu Tuhan melalui JCA Ministry. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan tubuh jiwa kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan memberkati. selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Saya sangat sungguh bersyukur kita bisa bersama-sama dari awal, kita bersama-sama kebaktian di JCA Online Church ini. Lalu kita memuji membesarkan nama Tuhan, kita sama-sama menikmati firman Tuhan yang saya merasa juga sangat diberkati saudara-saudara. Lalu sekarang kita tiba pada saatnya saudara-saudara boleh melakukan apa saja bersama dengan keluarga di rumah. Dan saya menanti-nantikan saudara akan ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa nanti hari Rabu, pada waktu kami ada small group, ya, ada connect group yang kami katakan core, City of Refuge, saudara-saudara, Rabu jam 8 malam, ada Zoom meeting, nanti ada link kami, saudara boleh lihat itu, lalu kita akan ketemu lagi. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur, dan hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ada pada kesempatan saat ini melakukan kebaktian bersama-sama dengan kami, berkat-Mu melimpah kepada mereka. Hamba percaya Tuhan saat mereka melakukan apa saja setelah ini, bahkan pada saat mereka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan kemudian kembali ketemu dengan kami. Hari Minggu Tuhan Engkau menyertai mereka. Langkah-langkah mereka Engkau menyertai. Bahkan di setiap tempat yang dipijak Tuhan, di sanalah Engkau memberkati tempat itu sekalian Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan, damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Haleluya, terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati.